Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga buat orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at Lubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bi khalfihi ka amama ru'yatun thabatat wala yura atharu baulin minhu fi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا
indal wiladati sif ya dha bimukhtatani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadil khasa'is fahfadha takun aminan min syarri nari wa suraki wa min mihani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala syurutu wujubiz zakati fil athmani wa urudit tijarati wa tajibuz zakatu fihi ma bi khamsati syurutin. Al-awwalu al-islamu wathani al-hurriyatu wathalithu al-milkut tamu warrabi'u an-nisabu wal khamisu al-hawlu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masih bisa beraktivitas ya, bisa hadir sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahimnya kita membawa banyak keberkahan buat kita semuanya, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya Bu bacaan kita. Halaman 2 ya. 3 apa 2 ya? 3 ya. Syurutu wujubiz zakati fil athmani wa urudit tijarati ya, adapun syarat wajib zakat fil athman wa urudit tijarah ya. Athman wa urudit tijarah ini masuk di dalam athman adalah emas dan perak ya. Kewajiban zakat emas dan perak. Wa tajibuz zakatu fihima, dan kewajiban zakat keduanya athman wal urudit tijarah itu sama-sama emas dan perak ya Bu. Itu syaratnya bi khamsati syurutin, ada 5 syarat. Ada 5 syarat sehingga ketika dicukupi syarat ini maka wajiblah dia keluarkan itu apa? Zakat. Yang pertama al-islamu, Islam dulu. Jadi walaupun dia bicara kepemilikan emas, perak itu, lalu dia mau ngeluarin zakatnya tapi dia bukan Islam, nggak bisa, karena syarat yang utamanya itu adalah Islam dulu itu. Karena dalam banyak syariat itu ya, dalam syariat yang kita lakukan, syarat yang paling utamanya itu adalah apa? Islam dulu. Jadi kalau bukan Islam tidak masuk syarat
sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu. Walaupun memaksa gitu, ada orang maksa untuk mengeluarkan zakat sedangkan dia bukan Islam, ya nggak bisa. Jadi yang dia keluarkan dari zakat emas atau perak itu tidak setiap orang yang memiliki emas itu bisa dikeluarkan zakatnya, karena ada beberapa syaratnya. Dan syarat yang paling utama itu adalah Islam dulu. Ketika dia Islam, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi syarat yang pertama Islam dulu. Jadi Islam itu luas ya Bu. Ya, Islam itu luas, banyak sekali hal-hal di dalamnya yang ketika itu harus ada syarat dia dulu baru bisa mengerjakan perkara-perkara yang di dalam syariat Islam gitu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bicara Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi ada kewajiban yang ada hubungannya sama orang lain. Bicara tentang hubungan sosial kita. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi manusia itu masih diliputi oleh sesuatu yang celaka bagi mereka selama belum bisa dia memelihara hubungan baiknya kepada Allah dan hubungan baiknya kepada manusia. Jadi dua-duanya kudu jalan. Ya. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ada orang yang rajin banget ibadahnya ya. Salatnya bagus gitu ya. Salat wajib maupun salat sunnahnya itu semuanya bagus, ibadahnya, urusan hubungan dia kepada Allah itu bagus semuanya. Ya, salatnya, lalu ibadah-ibadah yang lainnya itu bagus, salat wajib, salat sunnahnya, bahkan tahajudnya, duhanya, tahajud siang malam, duha siang malam, saking rajinnya dia. Tapi apa? Hubungan kepada manusianya buruk. Bagaimana jadinya? Ya buruk juga gitu. Kalau ibu-ibu menghitung angka 1 dikali 0 itu. Bahkan sejuta sekalipun kalau dikali 0 berapa? 0 juga. Jadi hubungan baiknya kepada Allah tidak diiringi dengan hubungan baik kepada manusia. Ibadahnya bagus tapi sama tetangga dengki, iri, ya fitnah gitu. Enggak tegur sapa dan lain sebagainya. Sama saudara musuh-musuhan. Nah, itu bagaimana? Ya itu tadi ibadahnya jadi 0. Atau begitu juga sebaliknya. Ama muamalahnya bagus ya, sama manusia hubungannya bagus, sama tetangga baik. Kalau dia lagi di depan rumah lagi ngitung duit, tetangganya liwat dikasih gitu. Ya kan? Lagi ngitung duit, tetangganya liwat dikasih tuh. Dia lagi ngitung duit dikasih gak? Kasih liwat ya. Kalau dijagain gitu. Tapi dia kagak sholat, kagak ibadah, bagaimana? Ya sama juga 0 juga. Jadi illa bihablim minallah wa hablim minan. Nah, jadi hubungan baiknya kepada Allah dan kepada manusia harus sama-sama dijaga dengan baik. Makanya ketika bicara tentang syarat, di sini salah satu daripada syarat kewajiban zakatnya emas dan perak adalah Islam. Itu. Yang kedua al-hurriyah. Apa hurriyah? Merdeka. Gitu. Merdeka berarti apa? Dia bukan budak gitu. Dia merdeka adalah orang yang bebas gitu, bukan orang yang terikat itu, terikat oleh orang lain. Tapi kalau sekarang ada nggak perbudakan? Ya, perbudakan sudah tidak ada, tetapi masih disebutkan di dalam hukumnya, tetapi pemberlakuan hukumnya sudah tidak ada lagi. Itu biar kita tahu bahwasanya dulu ada yang namanya perbudakan, tapi sekarang udah tidak ada lagi. Tapi masih disebut tuh ya, dalam fikih masih disebut tentang perkara budak.
gitu. Walaupun ketika Islam datang itu sudah mulai ya, hilang dengan sendirinya gitu. Jadi syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Lalu yang ketiga al-milkut tamu, yaitu kepemilikan yang sempurna. Ya, kepemilikan yang sempurna di sini berarti adalah emas atau perak itu milik pribadi gitu, yang merupakan milik pribadi secara sah, bukan milik orang lain atau bukan pinjaman itu. Kalaupun dia punya emas perak dalam jumlah yang banyak sehingga mencukupi nisabnya, tetapi itu boleh minjem ya, atau kepemilikannya tidak sempurna, kepemilikan dia pribadi, artinya kepemilikan bersama dengan orang lain, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya tuh. Karena hakikatnya kepemilikannya belum sempurna. Karena disebutnya al-milkut tamu, yaitu kepemilikan yang sempurna. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya kepemilikan itu masih bersama, berarti masih ada hak orang lain. Gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita banyak tidak sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh saja, contoh ya. Ini mohon maaf ya, tadi pagi ya, ada diskusi kecil. Ya biasa kita kalau bertemu jamaah, kalau bertemu dengan orang-orang ketika sholat berjamaah, makanya ini bicara kesunahan orang habis sholat berjamaah itu ada musofahah. Apa musofahah? Bersalam-salaman. Itu musofahah sunnah itu ya. Itu ibu-ibu kalau habis ngaji itu salaman bu, musofahah, biar tahu, oh si anu nggak ada nih, ya kemana ya? Apa sakit, apa-apa gitu kan gitu. Itu kalau sholat berjamaah kan begitu. Kan ada yang ngelarang itu. Habis sholat katanya nggak ada, Nabi kagak ngajarin salam-salaman itu. Ya memang, tapi kan musofahah bagus nggak? Bagus. Orang kalau salaman bu, selama belum dilepas salaman kita, gugur dosa-dosa kita tuh. Walaupun kita belum minta maaf tuh, apalagi minta maaf. Ini ada saudara kita emang lagi punya dendam sama dia, tapi salaman teman melengos. Itu udah ya lumayan dah, ada dikit dosa yang gugur. Tapi kalau dia senyum, dia ridho, wah gugur tuh dosa-dosanya. Nabi itu kalau salaman nggak pernah ngelepas duluan bu. Nabi itu kalau ngajak salaman sama orang lain nggak pernah ngelepas duluan, kecuali orang itu mau ngelepas sendiri baru dilepas dah. Itu sunahnya begitu. Kita kalau salaman, kalau emang belum mau terus pegangnya terus. Kalau belum dicempal belum terus, pegang aja terus kan gitu. Sunnah gitu, musofah. Ini habis sholat kan biasa tuh kita musofah, salam-salaman. Si anu nggak ada, kemana ini dia yang biasanya ada hadir nggak ada. Udah berapa hari ini dia nggak sholat subuh berjamaah, kira-kira ada apa kan gitu. Oh apa sakit, apa ada tugas keluar kota, kita jadi tahu, jadi ngobrol. Ada obrolan-obrolan kecil, diskusi, itu penting juga bu. Bisa jadi dari obrolan-obrolan kecil itu akan tumbuh ide-ide besar kan gitu. Itu kan kayak kegiatan kita juga nih. Kegiatan kita dalam rangka peduli pendidikan, koin pendidikan itu kan bermula dari obrolan-obrolan kecil itu, ibu-ibu pada ngobrol, pada gunteng. Ya, abang gunteng bu. Ya ngobrol, ada cerita, ini begini-begini. Nah, itu dari obrolan kecil itu, oh ternyata ada ide-ide besar yang manfaatnya luar biasa, bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu tadi pagi ada ngobrol-ngobrol. Ya, ini kan kalau misalkan tadi dalam syarat zakat itu ada al-milkut tamu, ada kepemilikan yang sempurna, artinya milik dia pribadi. Kalau masih milik orang atau ketika itu perseroan ya dia masih kerjasama, berarti orang yang bekerja sama dengan dia itu, yang ketika itu misalkan memiliki saham dan sebagainya, dia punya hak juga. Jadi kita nggak boleh menyalahgunakan apa yang kita tadi milikin, padahal itu kepemilikannya masih bersama-sama dengan orang lain. Nah ini tadi ada pertanyaan pagi-pagi tadi, bagaimana kedudukannya ketika satu tempat atau satu bangunan yang sifatnya itu wakaf, gitu ya, wakaf.
Kalau kita kan nyebutnya wakaf gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab waqaf ya. Waqafa yaqifu artinya berhenti tuh. Ya. Waqafa yaqifu artinya berhenti. Makanya ketika ada bangunan, tempat atau benda dan sebagainya, ketika udah diwakafkan berarti udah berhenti. Berhenti apa? Berhenti kepemilikan. Gitu ya. Kalau kita punya harta, ini saya wakafkan, berarti sudah berhenti kepemilikan kita. Dan kepemilikan itu kemana udah? Ya sudah dialihkan kepada yang kita wakafkan. Itu. Jadi kalau ada tempat, ada masjid, mushola atau majelis taklim dan yang lain sebagainya diwakafkan kepada masyarakat, berarti masyarakat itu punya hak. Ya. Jadi selama masyarakat itu punya hak, berarti masyarakat itu bisa ngapain? Bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi pertanyaan pagi tadi itu begitu, bagaimana kalau ada masjid yang udah diwakafin, tetapi orang-orang kagak boleh masuk. Nggak boleh masuk di sini, artinya nggak boleh ikut andil dalam kepengurusan atau bagaimana memakmurkan masjid itu seperti apa. Nggak pernah diajak musyawarah, nggak pernah diajak rembukan, ini masjid bocor, gitu ya, kerannya patah dan sebagainya. Padahal udah ada pengurusnya. Dan pengurus kan tidak sempurna, tapi apa? Itu bicara tentang wakaf, berarti masyarakat semua punya tanggung jawab karena sudah diwakaf oleh masyarakat. Tadi pagi itu ada pertanyaan begitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, jikalau itu sudah diwakafkan, maka sifatnya sudah terlepas kepemilikan secara pribadi atau golongan. Karena sudah diwakafkan kepada masyarakat, maka masyarakat pun punya tanggung jawab, punya hak juga, ambil andil juga untuk memakmurkan ya mushola atau masjid itu. Karena masih ada dengar juga kemarin ada orang di mushola bikin kegiatan diomelin, ya diomelin tuh, ini pada cerita gitu ya. Ya mohon ini kan masyarakat, masalah kita ya, biarin dah nggak apa-apa. Artinya buat pencerahan kita ke depan. Jadi kalau apapun yang sifatnya sudah wakaf ya, apalagi diwakafkannya kepada masyarakat, masyarakat juga punya hak dan punya tanggung jawab juga di situ. Ya, jadi jangan orang di musola sampai adzan dong diomelin adzan. Kan adzan emang waktunya ya. Adzan emang waktunya, kecuali itu bocah adzan bukan pada waktunya. Jam 9 pagi dia adzan, lah boleh kita takol palanya. Lah ini memang zuhur, memang asar, maghrib, isya, memang waktunya adzan diomelin. Bener katanya, bener katanya. Iya tuh, cucunya tuh. Bukan di situ doang, banyak tempat. Iya, ada mushola takbiran kagak boleh. Takbiran atau berisik katanya. Orang takbir berisik katanya. Orang kalau dengar takbir lalu merasa terganggu dengan takbir, itu bukan orang, medi. Iya. Kenapa begitu ya? Iya, artinya jadi masalah kita bersama nih. Artinya ya ke depan kita sama-sama saling mengingatkan gitu. Yang namanya udah wakaf, orang adzan, orang sholawatan diomelin juga. Sholawatan katanya nanti mic-nya rusak. Lah emang itu mic digetok-getok kan begitu. Lah kan dipakai di begini. Kalau emang rusak, emang udah waktunya rusak. Emang masa kan barang dibeli ada apanya? Ada waktunya. Iya, kalau emang udah begitu, oh ada yang kuat amat itu namanya. Jadi kalau emang ya buatan manusia ya, itu ada masanya, ada rusaknya. Ya jangankan buatan manusia, lah ibu aja ada rusaknya ibu ya. Ibu ada rusaknya. Iya mengeluh ya udah dah. Ya orang kalau masa udah berumur ya udah pasti ada berasa ya. Dengkul, pinggang, kan begitu udah berasa. Apalagi ini buatan manusia, mic, sound system apa semua itu ada masanya. Jadi nggak beralasan kalau jangan takbiran, jangan sholawatan, nanti rusak mic-nya. Lah emang bocah, kalau lu tua dikata begitu orang tersinggung.
Padahal ketika dia datang ke masjid, dia datang ke musola, dia untuk sholawatan dan sebagainya kan udah bagus banget. Kalau dikata gitu dia ngambek, kagak mau ke musola, nggak mau ke masjid, dosa dia itu. Gara-gara dia jadi apa? Jadi orang kagak pada rajin ke musola atau rajin ke masjid. Bukan. Kalau bisa masjid musola kita buka 24 jam. Ya karena memang masjid dan musola yang sifatnya wakaf mendanai, memakmurkan masjid lewat dana apa? Dana umat. Umat itu semua punya apa? Punya hak. Itu. Ya asal jangan dimanfaatkan dengan sesuatu yang salah. Jangan. Yang mentang-mentang ini dibuka seadanya, pada datang ke masjid bawa nyetel radio dangdut apa gitu. Jangan itu. Tapi ini ya maksudnya ini karena tadi lagi cerita tentang kepemilikan sempurna ya. Orang ketika punya emas, perak emang punya dia. Kepemilikan yang sempurna. Udah gitu dia Islam, udah gitu dia orang yang merdeka. Emas dan peraknya itu milik dia seutuhnya, bukan milik berbagi dengan orang lain atau boleh minjem atau boleh ngutang dan lain sebagainya, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi kepemilikan sempurna inilah yang menjadi syarat yang ketiga tentang kewajiban zakat emas dan perak. Tuh. Jadi kalau kepemilikannya itu bersama berarti semuanya punya apa? Punya hak, Bu. Punya hak gitu. Ibu-ibu punya hak nggak? Punya. Di mana? Ketika ada satu fasilitas yang sifatnya diwakafkan kepada ibu-ibu. Gitu. Apa misalkan ada musola, majlis taklim. Kalau emang itu diperuntukkan untuk sifatnya untuk syiar, dakwah dan lain sebagainya, gunakan. Itu manfaatkan dengan baik, jangan diomelin. Kalau ada anak kecil di masjid, di musola, jangan diomelin, Bu. Mereka pada datang ke musola, ke masjid, sholat, tapi bercanda, jangan diomelin. Jangan diomelin, biarin. Tapi apain? Kasih tahu. Oh, diomelin. Digeprakin bocah, lah emang raron. Nanti dia kalau generasi tuanya udah pada mati, siapa yang menggantiin? Gitu. Makanya nih Bu, saya kasih tahu. Nanti ingetin, kalau ada anak bercanda di musola, di masjid yang dalam keadaan sholat berjamaah, jangan diomelin, tapi kasih tahu, tong, kalau di musola, di masjid bukan tempat bercanda tapi tempat sholat. Nanti kalau mau bercanda di luar. Besok masih begitu juga, nggak apa-apa, terus kasih tahu. Jangan diomelin. Ini tempat sholat bukan tempat bercanda. Besok masih belum bisa juga, kasih duit. Arang atu tuh, bocah banyak, kasih arangan 100.000. Tong, jangan bercanda, ntar kasih hadiah. Tuh, pasti diem dia. Besok dia datang lagi, minta lagi duitnya. Besok emaknya diajak, buah-buahnya diajak, semuanya. Enak sembahyang di sana dapat duit katanya. Ya begitu. Kasih tahu baik-baik, jangan diomelin. Justru malah anak-anak yang sudah tamyiz, ya, yang sudah mumayyiz, walaupun dia belum akil balik, walaupun nanti dalam bab azan keutamaan orang azan itu udah akil balik, tapi udah tamyiz, udah boleh dia. Ya udah dikhitan, udah tamyiz, tong azan. Latihan. Jadi dah kalau sholat waktu, nanti kalau sholat Jumat jangan dulu. Sholat waktu dia suruh azan. Jadi dia bisa azan, tapi mentalnya belum berani. Bagaimana caranya? Kasih kesempatan. Bagaimana mungkin dia bisa berani kalau nggak dikasih kesempatan? Kasih kesempatan lo, tong azan tuh. Zuhur lo azan gitu. Udah bisa dia, azannya bisa, mentalnya juga udah terbangun. Lama kelamaan makin berkembang, wah, suaranya makin bagus, iramanya makin bagus. Aset buat kita. Muadzin kagak pakai ngambil jauh-jauh, orang kita juga banyak banget. Tuh bener, ya bener. Pasti yang ngomong begitu adalah orang-orang sakit hati. Di mana-mana dia nggak cerita tuh. Cuma di sini doang pelampiasan. Iya tuh. Ya. Saking keselnya gitu. Saking keselnya tapi ngomongnya ke saya melototnya. Tuh. Biarin pomun, dia jangan bagi kue, biarin.
Lalu yang keempat, syarat yang keempat adalah an-nisab. Ya, nisab. Apa tuh? Nisab itu hitungan, ya kadar. Ya, kadar ya nisab itu. Jadi syarat yang keempat adalah nisab, ya artinya ketika disebut nisab itu mencapai nisab emas atau perak yang dimiliki telah mencapai batas untuk bisa dikategorikan sebagai kekayaan yang wajib dizakati. Ya. Nisab emas, ya, nisab emas itu kalau ulama-ulama fikih menyebutkan bisa keluarnya zakat emas itu memenuhi syarat nisab adalah 20 dinar. Bingung dah tuh kita, dinar bukan duit kita. Bagi 20 dinar itu berapa? 20 dinar kira-kira kalau dikiaskan dengan timbangan gram kita kira-kira 85 gram. Ya, 85 gram emas murni. Emas murni nih. 85 gram emas murni. Dan perak, kalau perak berapa? Perak itu kira-kira 200 dirham. Dinar itu uang emas ya. Dinar uang emas, dirham uang perak. Kalau emas kira-kira ada 20 dinar itu 85 gram emas. Kalau perak kira-kira 200 dirham. 200 dirham emas setara dengan 672 gram perak. Artinya bila seseorang telah memiliki emas kira-kira 20 dinar atau 85 gram, maka ia telah terkena wajib zakat. Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari 85 gram emas atau dari 672 gram perak. Tapi kalau perak kita rasa-rasanya kagak umum ya. Biasanya ibu yang nyimpen di rumah apa bu? Emas ya. Yang di bawah bantal ada nggak? Yang di parah-parah ada. Yang di bawah bantal apa? Kapuk. Nah, itu kapuk malah iler mulu lagi ya. Jadi kalau dia memiliki nisab yang sudah ada kewajiban zakatnya kira-kira 85 gram emas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya kira-kira 2,5%. Itu emas dia. Emas atau perak tuh sama 2,5%. Tapi kalau perak sekitar 672 gram, kalau emas kira-kira 85 gram. Dia udah punya 85 gram emas aja. Yang hakikatnya simpanan ya bu. Yang simpanan bukan yang pakaian. Iya. Tapi pakai juga namanya. Tapi dipakai juga ya. Ini yang simpanan kita. Gitu ya. Jadi bukan yang pakaian kita. Kalau ini ada ibu pakai cincin emas, pakai gelang, pakai kalung, ada emas. Itu yang pakaian kita. Jadi yang dikata kepemilikan yang sempurna adalah yang sifatnya diapain? Disimpan gitu. Dikeluarkan 2,5% daripada kadar 85 gram tadi. Tuh. Di simpenan, emas simpanan dia. Nah, ini kira-kira kalau dia sudah miliki nisabnya cukup, apakah sudah wajib keluar zakatnya? Oh tidak. Harus memenuhi syarat yang kelima dulu, yaitu apa? Haul. Haul, seperti kemarin saya cerita tentang haul. Haul itu apa? Hala yahulu haulan, artinya kepemilikannya genap satu tahun. Jadi haul itu ketika berangkat dari satu titik lalu kembali kepada titik tadi yang berangkat, itu namanya haul. Saya punya emas tahun lalu, ya di tanggal yang sama, di bulan yang sama tahun lalu tuh. Sekarang masih ada tuh emas. Dan itu adalah emas simpanan dan jumlah nisabnya mencukupi nisab yang punya kewajiban zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi syaratnya bukan hanya Islam, bukan hanya merdeka,
bukan hanya kepemilikan sempurna, tapi juga harus ada ukuran nisab yang wajib keluar zakat dan juga haulnya. Kalau dia punya emas sedikit tidak mencukupi nisab, tapi kepemilikannya udah setahun udah cukup haulnya, tetap nggak boleh keluar, nggak ada kewajiban keluar zakatnya. Atau ketika dia punya nisabnya cukup 100 gram simpenannya, tapi belum cukup haulnya, ya belum dikeluarkan kewajiban zakatnya, gitu ya. Dan itu pun harus dipahami bahwasanya yang dikeluarkan adalah zakat emas dan perak itu yang berupa simpanan, bukan pakaian kita. Ada nggak ibu-ibu yang pakai emas banyak sini? Ada? Ada nggak? Ada banyak sini imitasi. Kan gitu ya. Nggak apa-apa ya, ada orang gitu ya. Kadang-kadang dipakai peranti kondangan. Tapi apa? Imitasi. Bakal apa itu? Pamer ya. Jangan, nggak boleh. Ya biasa aja lah. Kan gitu. Aduh, pamer. Kemana aja dipakai. Belanja sayuran pakai, Bu. Kan gitu. Milih kangkung aja sampai kerenceng gitu. Mbak, ini berapa duit, Mbak? Atau kerenceng. Udah gitu yang jualan santai aja, dia ditanya, "Mbak, ini berapa duit?" Dia santai. Tibang senyum doang. Iya. Giginya emas semua. Nggak mau saingan dia. Nah, ini cara ngitungnya gimana jadinya? Nih, kita kasih contoh ya, Bu. Biar gampang, biar enak, biar jelas gitu. Kalau dia udah cukup syaratnya Islam, merdeka, ya, kepemilikan sempurna, nisabnya juga udah cukup, haulnya juga udah cukup, berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, sekarang cara ngitung emas atau perak, kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5% itu emas atau perak, ini kita coba. Gue mau kagak punya emas segitu. Ya, nanti mudah-mudahan ya, kalau lagi punya, nanti kalau ngeluarin zakatnya bagaimana udah tahu gitu. Walaupun sekarang belum ada di tangan kita itu emas itu masih di tangan Allah. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat emas itu ada di tangan kita. Amin. Tapi jangan lupa zakatnya. Kan gitu. Siapa tahu ibu pulang aja di sini kepaduk karung, pas dibuka lah emas ini, wah, panggulnya bawa pulang. Kan gitu. Yang ada apa ya? Karung isinya apa? Sampah. Ya, siapa tahu. Kan kemarin ada berita tuh ya. Ada ibu-ibu beli cincin emas di warung loakan. Di toko loak. Ada cincin dibeli di loak. Pas dia beli, dipakai, ternyata pas diteliti di cincinnya itu ada batu berliannya. Ternyata pas diteliti berliannya asli. Pas mau dijual lagi cincinnya miliaran, Bu. Dia dapetnya dari toko loakan. Ya kalau Allah udah berkehendak, dapat rezeki dari mana aja, Bu. Itu. Ibu, oh iya, ntar ke tukang loak katanya. Lah. Iya, mereka baca nggak beritanya itu? Agak tahu ibu mah. Berita apa mulu? Nontonnya Aldebaran doang sih. Gitu. Berita, nonton berita, Bu, biar terbuka wawasannya. Itu pagi-pagi nonton berita, baca buku. Ibu mah apa pagi-pagi nabun. Ya, orang kampung kerjaannya dah. Nih, contoh nih ya. Ini ada contoh. Di sini biar jelas dikasih contoh. Ada seseorang nyimpen emas ya, taruh dah. Siapa namanya? Jaronah. Ya. Nyimpen emas pribadi kira-kira 200 gram. Wah, banyak tuh ya. Kewajiban zakat nisab yang udah kena kewajiban zakat berapa gram? 85. Berarti kalau Po Jaronah punya emas 200 gram udah wajib zakat belum? Udah wajib belum? Secara nisab sudah wajib. Haulnya? Ya kalau emang itu dimilikin udah selama 1 tahun berarti apa? Wajib. Dia punya emas 200 gram berarti udah ngelebihin kan? Melebihi syarat nisab nih. Kalau dia mau ngeluarin zakatnya dengan uang, boleh nggak?
Boleh nih, nanti diuangkan zakatnya. Jadi dilihat dulu, maka emas tersebut di istilahnya dikonversi dulu ya. Dikonversi nilainya dengan mengacu dengan harga emas ketika akan berzakat. Contoh, harga emas contoh nih. Saya juga nggak tahu harga emas sekarang berapa duit, karena emang kagak beli emas. Belinya paling kan gesek, ya angkung, cabai dan emas. Saya mau beli emas. Kemarin saya udah ngomong mau beli emas, nggak dikasih sama Pak Lurah. Saya bingung, saya mau beli emas nggak dikasih sama Pak Lurah, nggak dikasih duitnya. Kalau dikasih duit mah saya beli langsung. Jadi dia punya 200 gram emas, kalau kita konversikan, misalkan harga emas 700.000. Biar gampang ini mah, contoh di sini. Harga emas 700.000 per gram. Maka kalau harga 1 gramnya 700.000, berarti kalau 200 gram berapa? 140 juta. Itu ya. Bener nggak? Ibu-ibu mah matematika nih, ayo. Emas 200 gram, harganya 700.000 rupiah. 200 gram dikali 700.000 berapa? 140 juta. Banyak nggak? Banyak nggak? Dikit bu. Kalau dibelanjain buat dunia 140 juta dikit. Tapi kalau 140 juta dibawa ke majelis taklim banyak nggak? Banyak. Gocengnya itu banyak bener. Naruh 2.000. Saya tandain tuh ibu-ibu yang naruh 2.000. Wow, dia naruh 2.000. Kan ada sidik jarinya, kan saya periksa ada sidik jarinya. Ada alatnya. Gitu. Bocah aja jajan 2.000 ogah bu. Lah bocah jajan 2.000 lah. Tahuan dia. Gitu. Ya jadi kalau dikonversi ke uang, ya kita uangkan ya, emas itu kita uangkan, nilai rupiahnya adalah 140 juta. Sedangkan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan ya, ketika cukup nisabnya itu 85 gram adalah 2,5%. Jadi kalau misalkan dia punya uang 140 juta, karena tadi emasnya udah diapain? Sudah dikonversikan menjadi uang, yaitu yang tadi 200 gram itu 140 juta, maka ketika Pojaronah mau mengeluarkan zakatnya dari 200 gram emas tadi 140 juta itu 2,5% dari 140 juta atau 2,5% dari 200 gramnya, karena lebih mudah kita konversikan dulu ke nilai uangnya sehingga lebih mudah mengeluarkan zakatnya. Karena kalau bicara masih emasnya harus dikeluarkan emasnya kan agak sulit. Lalu 140 juta, 2,5% dari 140 juta berapa ibu? Udah. Ya sekian dah katanya. Nah di sini 2,5% dari 140 juta adalah 3,5 juta rupiah. Jadi Pojaronah harus mengeluarkan zakat emasnya itu adalah 3,5 juta. Berapa? Setahun. Kalau belum berkurang nilainya, ukurannya. Misalkan yang emas dia punya itu 200 gram. Kagak berkurang. Kan gitu. Tapi misalkan di tahun berikutnya ternyata emasnya berkurang. Yang tadinya 200 gram tinggal 100 gram. Karena yang 100 gramnya lagi dirorot sama anaknya. Tinggal 100 gram. Berarti berapa ya? Tinggal dikurangin aja lagi. Ketika tadi adalah 140 juta, berarti tinggal berapa? Tinggal setengahnya. Timbang berapa? 70 juta. Berarti 2,5% dari 70 juta berarti berapa? 1.750.000. Kira-kira kalau dibandingkan 140 juta dengan 3,5 juta, banyakan mana? 140 juta, 3,5 juta kan berarti lebih apa?
sedikit dari 140 juta, nggak kurang 10 juta lah, timbang 3,5 juta, dan juga keluarnya berapa? Setahun. Berat nggak? Kalau nggak bicara syariat berat, Bu. Tapi kalau bicara syariat tentang kewajiban kita sebagai muslim yang ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, nggak jadi berat. Jadi sedikit kan yang dikeluarkan? Nggak banyak. Itu kalau memang dia punyanya berapa? 200 gram. Kalau memang dia hanya punya sekitar cuma 85 gram pas-pasan, simpenannya kira-kira 85 gram pas-pasan, lalu dikonversi ke nilai uangnya berapa? Ya udah tinggal dikalikan saja dan lalu dipresentasikan 2,5% dari 85 gram atau dari nilai uang 85 gram itu berapa? Ya udah 2,5%-nya berapa? Keluarkan zakatnya. Kalau emang dia nggak bisa ngitung zakatnya, minta hitungin sama lembaga zakat atau kepada orang yang bisa menghitung. Silakan. Kan sekarang nggak sampai begitu kira-kira. Kalau andai kata ibu-ibu punya simpanan emas sampai cukup nisabnya, tuh berarti orang kalau nggak ngeluarin zakatnya bagaimana? Ya dosa kan gitu. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu termasuk orang-orang yang bisa jadi kufur, Bu. Ya karena ingkar terhadap syariat tuh. Makanya ya. Ya kalau misalkan nilainya berkurang ya kagak kewajiban itu. Dipakainya untuk apa? Kalau misalkan dia pakai dalam rangka untuk menghindari keluarnya zakat kagak boleh. Kalau dipakainya dalam rangka emang ada kebutuhan, ngawinin bocah, mau nyunatin, jual dulu, ya kan gitu ya. Ada keperluan ya boleh, itu mah enggak apa-apa. Dipakai. Oh, yang bicara tentang emas itu simpenan atau pakaian kita, ya, itu namanya masih pakaian kita, Bu, bukan simpenan kita. Entar dipakai, entar ditaruh, dipakai. Emang pakai mulu, tidur pakai Bang, mandi pakai, berak apa dipakai juga. Saking apanya, takut itu mah, takut diambil orang, kan gitu. Jadi kalau dipakai, ditaruh, dipakai-taruh, dipakai ditaruh juga berapa gram doang itu juga, enggak sampai 85 gram. Ini enggak gitu. Ya minimal ya ibu-ibu berapa sih emasnya kira-kira minimal? Paling berapa? Nah, gitu. Yang kelihatan ya, tapi di rumah mah saya yakin ibu-ibu jamaah Darus Said mah makmur semuanya ya, Bu. Berkah hidupnya. Karena apa? Sering silaturahim. Yakin, Bu, orang kalau silaturahim panjang umur, murah rezeki. Makanya ibu-ibu jamaah majlis Darus Said panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan 200 tahun lagi baru mati. Itu ya, Bu. Ada lagi? Jadi kira-kira ngitungnya begitu. Nanti kalau perak bagaimana? Tadi ada sekitar 672 gram. Ya nanti tinggal dikonversi saja. Adapun nilai yang dikeluarkan sama juga 2,5% juga itu perak. Jadi kalau misalkan dia mengeluarkan zakat perak, ya nanti dikonversi, misalkan harga 1 gram perak itu berapa, kepemilikan yang wajib untuk mengeluarkan zakat sekitar 672 gram, ya nanti dikonversi ke nilai rupiahnya, lalu baru 2,5% dari nilai rupiah itu berapa, keluarkanlah zakatnya. Gitu, Bu. Karena ini bicara zakat emas atau perak, ya, yang dikenakan kepada zakat emas dan perak ini kewajiban membayar zakat emas dan perak nanti bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 34. Itu dilihat tuh. Orang-orang yang nyimpen emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Tuh, siksa, Bu. Punya emas banyak juga, hati-hati kalau kewajibannya tidak dikeluarkan, khawatir dapat siksa Allah. Jadi orang-orang yang nyimpen emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, artinya nggak dikeluarkan ke apanya? Zakatnya. Maka kasih tahu kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Tuh. Jadi kewajiban zakat ini menjadi yang harus banyak kita sampaikan ya, karena
Sekarang kan kita bicara fikih, ya Bu. Bicara fikih biasanya kita hanya muter-muter urusan apa? Sholat, urusan wudu, mandi, puasa. Tetapi jarang sekali menyinggung masalah urusan zakat. Padahal dalam fikih ya zakat pun menjadi hal yang wajib kita bahas. Sekalipun kita belum ada kewajiban zakat, tetapi siapa tahu besok ibu-ibu kena gusuran tol, jadi konglomerat, bagaimana nih caranya ya menikmati harta yang ada? Ya nafkahkan di jalan Allah. Salah satunya dengan zakat, itu zakat, infak dan sedekah dan sebagainya. Salah satunya ini juga ya. Ibu-ibu sudah berpartisipasi dengan apa? Menginfakkan hartanya untuk kelangsungan pendidikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah ya Bu. Kemarin juga gelombang kedua sudah kita luncurkan, sudah kita salurkan kepada yang berhak. Ibu-ibu yang sudah luar biasa ngumpulin koin. Ya, judulnya mah koin, tapi ibu-ibu ada yang ngumpulin juga duit-duit yang lainnya, luar biasa itu ya. Diperintahnya koin doang, tapi ada yang ratusan ribu, 50 ribu, bahkan ada duit koin yang saya temuin itu koin Arab. Kagak laku ini, itu luar biasa itu. Ya kata dari mana dapatnya ini ibu-ibu? Kembalian ya, kembalian di mana itu ya? Waktu di sono, ya iya. Jadi masukinnya ada tuh, saya simpan satu, ya tuh real itu. Nah, coba lihat, waduh, nggak ngenain Bu, bakal ngerok nggak ngenain, cuma kecil banget sih, ngerok mah yang gede, gobangan, itu mah kecil banget. Mungkin ibu-ibu saking rajinnya ada duit apa aja disamber, masukinnya di situ lah. Asal jangan duit monopoli aja, dimasukin duit mainan, gitu ya. Ya. Jadi kalau bicara zakat ya kita belum, mungkin bukan termasuk orang-orang yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memberikan manfaat dari yang lain, yaitu apa? Sedekah kita, infak kita di jalan Allah itu sangat bermanfaat ya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan yakinlah Allah kasih balasan yang sempurna gitu dari apa-apa yang ibu keluarkan gitu. Nggak ketukar Bu. Walaupun nggak dicatat, nggak ketukar gitu. Gue ngeluarin, wah kemarin kaleng gue, perasaan gue penuh dah kan gitu. Walaupun nggak dicatat, nggak ketukar, pahalanya tetap kebaikan kembali. In ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya min ahlil khair. Min ahlil khair berarti apa Bu? Husnul khotimah. Mati dong katanya. Ya nanti kalau mati dalam keadaan husnul khotimah gitu. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Mungkin ya. Ya. Oh, mas kawin. Mas kawin gitu ya. Mahar gitu ya. Ya kalau bahasa kita mahar gitu. Kalau kita, karena emas itu digunakan untuk perkawinan, jadi sebutnya mas kawin. Pertanyaannya, apakah mas kawin itu ada kewajiban zakatnya kan gitu. Nah sekarang gini, kategorinya yang wajib keluar zakat adalah kepemilikan yang sempurna dan cukup nisabnya, dan itu yang disimpan dan bukan pakaiannya. Nah sekarang orang kalau dikasih mas kawin dipakai nggak? Pakai pakaian, dan juga kadang-kadang nilainya juga tidak terlalu besar gitu. Ada nggak mas kawin 1 kilo emas kan gitu, ada nggak? Ada mungkin, tapi nggak disebutin apa ada. Yang paling kita mas kawin paling 10 gram, 20 gram, 50 gram kan gitu. Itu pun 50 gram banyak, tapi belum masuk juga apa? Belum masuk juga nisab gitu. Jadi kalau mas kawin tidak termasuk dalam kategori yang wajib keluar zakatnya. Karena emang itu diapain? Dipakai, bukan disimpan Bu. Gitu. Kalau mas kawin. Tapi kalau orang nikah nggak pakai mas kawin boleh nggak? Ya. Karena bicara rukun nikah timbang 5 ya. Mempelai laki, mempelai perempuan, ya. 2 orang saksi, wali, dan juga ijab dan qabul. Tapi memang ada salah satu kewajiban suami terhadap istrinya yang menjadi hak seorang istri adalah mahar.
gitu. Lalu Rasulullah itu ketika Fatimah mau dinikahkan dengan Sayyidina Ali ditanya, kamu punya apa? Kan gitu. Artinya apa? Memang ada sesuatu yang diberikan bagian daripada mahar kewajiban suami terhadap istrinya gitu. Dan juga jangan maksain gitu ya. Ngutang boleh nggak? Boleh. Kan itu memang belum ada saat itu. Cuman kita belum pernah nemuin ya. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut ngutang kan gitu. Boleh sebetulnya, tapi nggak urut sama kita. Bagaimana dicari bagaimanapun biar ada gitu ya. Itu. Dan juga bicara mas kawin, ini pendapat ulama kalau bisa ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya gitu ya. Kadang-kadang ada orang bisa jadi, ini banyak pertanyaan, Pak bagaimana kalau mas kawinnya seperangkat alat sholat gitu ya. Lalu bagaimana dengan mas kawinnya kitab suci Al-Quran gitu. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Karena bisa jadi itu tidak dimanfaatkan dengan baik kan gitu. Jadi bakal agul-agulan doang gitu ya. Oh Quran ini, tapi pada prakteknya enggak demikian. Habis nikah sama sholat jarang, sama baca Quran agak pernah kan gitu. Khawatir itu. Dan juga ada juga orang, bagaimana kalau mas kawinnya hafalan surah dalam Al-Quran gitu ya. Sebetulnya itu kurang tepat juga. Kalau jadi mahar itu harusnya yang bisa diambil manfaatnya. Apa? Misalkan dengan mahar saya mengajarkan istri saya baca Quran sampai bisa, itu boleh gitu ya. Tapi kalau sekedar hafalan dia doang disetor ke dia, lah dia dapat manfaat apa? Timbang dengerin doang gitu. Makanya ada ulama yang kurang setuju juga dengan mas kawin hafalan surah Ar-Rahman misalkan. Ya jangan begitu. Yang namanya mahar harus ada nilainya. Ya, bukan lagi ngebeli perempuan, bukan. Tetap agama Islam menghargai derajat seorang perempuan. Gitu ya, Bu. Jadi enggak ya, Bu, mas kawin jangan kan gitu. Enggak ada lagi. Karena juga nilainya belum cukup nisab dan juga belum cukup haul. Andai kata memang dia punya, itu juga itu bukan untuk dizakati, itu kan untuk disimpan ya. Ya, disimpan buat apa? Lah, kenang-kenangan. Ya bukan. Ibu-ibu masih nyimpen mas kawinnya? Ya mungkin kalau yang baru-baru masih ya. Yang udah lama-lama kira-kira udah dulu mah apa kata-kata. Oh, iya. Itu 500 perak katanya duit katanya. Dulu mas kawinnya 500 perak kan. Kalau sekarang kan ada itu ya, dihubungkan dengan tanggal gitu ya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu, dikeluarkan itu. Itu enggak, jadi mas kawin mah kagak gitu, enggak masuk. Cukup, Bu? Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Maulid udah tinggal 2 minggu lagi insyaallah ya. Doain biar lancar. Iya. Dari anggaran yang ada kira-kira baru setengahnya doang. Itu baru setengahnya. Tapi kita yakinlah kalau buat Maulid Nabi, buat kebaikan, Allah kasih banyak pertolongan gitu ya. Gitu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah.
Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برقه سمرقندي والسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن الحسن العطاس والحبيب علي بن الحسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين وشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلام تماما على من يجي وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سور صلى وسلم
ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.